terimbas dengan situasi pengungsian. Dan juga pengalaman diskriminasi, saya pikir perlu kita fokuskan pada bagaimana mereka, teman-teman perempuan pengungsi ini tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, baik itu dari aspek langkah pencegahan, kekerasan dan diskriminasi, ataupun posko pengaduan keluhan, akses pendampingan, dan lain keamanan untuk menyikapi kasus kekerasan yang mereka miliki. Dalam kasus Ahmadiyah, baik itu di fisik maupun di transito ataupun teman-teman Kalimantan Barat, mereka ya tetap sampai sekarang nggak bisa punya akses pada asetnya gitu. Dan terlebih karena perempuan juga dia bukan saja karena apa namanya atribusi sosial lain, eh, tapi juga karena sebagai perempuan mereka mendapatkan hambatan-hambatan mobilitas gitu untuk bisa mengurusi persoalan-persoalan asetnya itu. Dan tidak ada langkah yang cukup afirmasi untuk memastikan mereka bisa memiliki akses pada aset-aset yang mereka tinggalkan. Nah, sementara itu pada pengalaman kekerasan terhadap perempuan pengungsi, tipologinya sebenarnya tidak pastinya tidak terlalu apa namanya asing buat kawan-kawan. Kita melihat ada tindakan-tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu ya, tapi juga kekerasan seksual. Mungkin yang agak spesifik pengungsian itu misalnya diintip ya, serangan-serangan seksual yang sangat terkait dengan fasilitas dan jumlah pengungsi. Misalnya fasilitas yang buruk, MCK ataupun tempat huniannya, banyak perempuan mengeluhkan mereka sangat ketakutan karena mereka diintip dan itu dekat dengan percobaan perkosaan yang sedang dilakukan ataupun dengan eksploitasi seksual dan rasa keterpaksaan berhubungan seksual dengan suaminya. Sekalipun mungkin sekarang banyak sekali ya apa namanya kalau pemberitaan tentang pengungsi itu kan dibilang ada bilik cinta gitu. Padahal kalau mereka mau jalan ke bilik cinta sudah merupakan satu masalah sendiri gitu dan sangat sulit untuk menolak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual karena ya bukan saja karena budaya ataupun pemahaman agama soal perempuan itu memang harus melayani keinginan suami, tetapi juga kekhawatiran bahwa penolakan itu akan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga yang lebih besar dan situasi pengungsi yang diidentikan juga dengan perselingkuhan yang lebih gampang. Gitu. Jadi ini semuanya saling bertaut sebetulnya antara budaya kekerasan yang memang sudah cukup meluas di masyarakat dengan situasi kondisi yang ada di dalam pengungsian. Nah, untuk kekerasan psikis, saya ingin mencatatkan juga terkait dengan perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi oleh perempuan, misalnya ketika mereka menggunakan dapur umum, ataupun mereka harus berjuang untuk mendapatkan akses air bersih, dan lain-lain. Ini bukan saja dialami antar pengungsi, tetapi bisa juga dengan masyarakat di sekitar pengungsian, itu dan sekarang ini menimbulkan masalah baru karena di beberapa lokasi saya ingat pernah ada laporan dari kawan-kawan pengungsi di perbatasan Timur Barat karena setelah referendum kan sebetulnya meskipun sekarang sudah hampir dua dekade lebih pengungsian itu sebenarnya tetap ada gitu loh karena mereka tidak pernah punya lahan, tidak pernah tahu apakah mereka akan bisa apa namanya meskipun sudah terintegrasi ke Indonesia tapi di mana mereka akan ditempatkan gitu. Nah, juga kalau dilihat dari kondisi kekerasan yang ada, kalau kita lihat relasi antara korban dan pelaku, kita bisa lihat tipologi yang terjadi di ranah KDRT, di ranah personalnya, di komunitasnya maupun di ranah negara. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pengalaman-pengalaman ini juga ada yang sangat khas pada rentang usia tertentu, misalnya ketika diintip gitu itu banyak sekali dialami oleh perempuan pengungsi muda dan juga bentuk-bentuk pelecehan seksual baik itu dalam bentuk verbal maupun nonverbal ataupun status perkawinan, etnis, afiliasi politik dan lain-lain ya. Yang juga penting dicatat adalah alasan pengungsian. Nah,
Di Komnas Perempuan kami beberapa kali mendapatkan laporan terkait dengan kasus KDRT yang dialami oleh pengungsian dari luar ya, refugee gitu. Dan itu dia membuat komplikasi baru juga gitu dalam proses penanganannya gitu yang cukup berbeda gitu dengan KDRT yang dialami di pengungsian internal. Mungkin lebih lanjut kita akan diskusikan pada saat tanya jawab ya terkait ini. Nah, saya masuk ke bagian ketiga yaitu tentang pendekatan penanganan. Saya pikir ini juga merupakan penegasan saja setelah kita mengenali bahwa persoalan kekerasan dan diskriminasi itu rasanya ada dua pendekatan penanganan yang harus tetap kita catat dalam proses kita melakukan penanganan. Yaitu yang pertama adalah soal kesetaraan substantif dan yang kedua keadilan transformatif. Kesetaraan substantif ini tentunya kita pahami bahwa yang kita harapkan itu adalah perubahan relasi yang timpang dan ini diharapkan akan melakukan koreksi pada akar masalah dari diskriminasi yang sebetulnya akan memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dan di dalam kerangka kerja kesetaraan substantif ini kita mengenal unsur-unsurnya adalah soal pengakuan hak, memastikan akses dan menjamin manfaat yang setara. Kita mengenal alatnya yaitu langkah-langkah afirmasi yang dapat dikembangkan baik bersifat temporer maupun berkelanjutan serta kita punya cara untuk memeriksanya apakah langkah ini sudah tepat daya gunanya yaitu yang kita kenal dengan uji cermat tuntas. Dan ini berkesesuaian sebetulnya dengan mandat konstitusi kita, baik itu pasal 28H ayat 2 maupun pasal 28I ayat 2 ya, terkait kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama untuk persamaan dan keadilan. Dan untuk bebas dari diskriminasi atas dasar apapun. Sementara itu untuk keadilan transformatif, ini saya meminjam sebetulnya dari Global Study 1325 yang merupakan agenda perempuan Women Peace and Security, perempuan perdamaian dan keamanan gitu. Saya menyederhanakannya menjadi 4 unsur utama, yaitu pertama dia harus bersifat komprehensif, jadi bukan hanya soal proses hukum untuk pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek dan kebutuhan yang sifatnya multidimensional dari korban maupun dampak-dampak sosial lainnya yang diakibatkan oleh tindak kekerasan itu. Lalu yang kedua dia memberdayakan, jadi karena transformatif itu kan sebenarnya perubahan yang mulainya bukan saja mulainya itu dari perubahan cara pandang secara fundamental yang akan mendorong perubahan sistem dan struktur. Karena itu dia membutuhkan kapasitas dari korban untuk dia percaya dan mampu menggunakan potensi dan membangun jejaringnya ke depan. Dan dia harus berkelanjutan dalam arti tidak boleh itu seolah-olah hanya dibatasi pada ruang proses hukum saja dan perlu memastikan adanya jaminan ketidakberulangan gitu. Di mana proses bersama korban itu berkontribusi pada koreksi relasi timpang menuju kesetaraan substantif yang tadi sudah disampaikan. Karena itu, ini bagian terakhir dari slide saya, yaitu soal rekomendasinya. Saya tidak masuk ke bagian teknis memang soal penanganan kasus, karena ini dapat kita diskusikan bersama, tapi ini hanya merupakan prinsip-prinsipnya saja. Untuk kita di nasional gitu ya dan juga kawan-kawan di daerah, maksud saya di dalam domestik Indonesia, kita bisa mengacu pada sejumlah landasan hukum dalam membangun langkah-langkah kita untuk penanganan korban tentunya. Nah, tetapi saya ingin mengusulkan 6 langkah utama dalam pengembangan penanganan itu. Yang pertama adalah memang membangun perspektif dan keterampilan kita terkait dengan penggunaan gender sebagai pisau analisis untuk mengamati kondisi perempuan di pengungsian, sehingga kita betul-betul bisa menyasar persoalan baik itu kekerasan maupun diskriminasi yang dihadapi. Langkah kedua adalah mengembangkan mekanisme penyikapan kerentanan perempuan di komunitas, karena itu yang paling sebetulnya memberdayakan dan juga punya potensi keberlanjutan gitu. Karena kalau intervensinya dari luar biasanya sifatnya ad hoc pada rentang waktu tertentu.
Tentunya dia harus dipadukan dengan layanan terpadu karena kita tahu bahwa yang pertama setiap pihak memiliki keterbatasan untuk dapat memenuhi kebutuhan maupun hak korban yang sifatnya multidimensional itu. Dan karena tadi pendekatan kita adalah kesetaraan substantif dan juga keadilan transformatif, maka sangatlah perlu untuk selalu membayangkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spesifik yang juga membutuhkan langkah-langkah khusus gitu untuk mengoreksi kondisi yang timpang itu. Yang kelima adalah mengembangkan SOP dan monitoring evaluasinya karena kita perlu pastikan penanganannya sudah sesuai dengan pedoman prosedur yang kita kembangkan dan menghadirkan kemanfaatan yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah membangun pengetahuan itu sendiri, baik dari kasus-kasus yang kita amati gitu ya pada saat kita membangun perspektif dan keterampilan tadi, maupun dalam seluruh proses penanganan korban yang kita tarik pembelajarannya sehingga pengetahuan ini menjadi basis kita untuk mengembangkan advokasi kita lebih bisa saya paparkan sebagai pemantik diskusi dengan teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kandi, ilmunya sangat banyak banget gitu ya kawan-kawan. Dari aspek Kandi juga berpengalaman untuk mendokumentasikan dan terlibat dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan pengungsian. Jadi kawan-kawan udah berada di sumber yang pasti relevan gitu. Kawan-kawan, kami membuka pertanyaan buat kawan-kawan, dipersilahkan. Ada pendamping di sini ya, kawan-kawan dari P2TP2A, ada dari lembaga layanan, ada konselor, ada juga pendamping hukum. Silakan Friska, mungkin kawan-kawan dipersilakan. Yang lain dulu, Kak. Ayo silakan kawan-kawan. Kandi, mungkin dalam konteks yang 6 langkah tadi ya, untuk yang perspektif ini kan yang paling penting. Tadi dalam konteks layanan yang dilakukan oleh kawan-kawan, memang kita tidak masuk ke dalamnya. Nah, perspektif ini karena ini kan berbeda-beda, ada yang lembaga layanan konteks standarnya memang hak asasi manusia, misalnya hak asasi perempuan, ada P2TP2A yang pembentukannya memang berdasarkan legalitas lembaga. Mungkin untuk penyeragaman gimana ya Kandi ya untuk misalnya kawan-kawan P2TP2A dalam konteks penanganan pengungsi, karena misalnya di DKI Jakarta kan menjadi mitra strategisnya kawan-kawan IOM tadi dengan kawan-kawan UNHCR untuk penanganan kasus. Nah, untuk memastikan akses keadilan ini terus pisau analisis gendernya digunakan, terus juga 6 langkah ini digunakan, ini gimana tips and tricks-nya Kondi? Supaya kawan-kawan korban kan seringkali mengalami ini ya, kalau ditangani, halo? Kedengaran kok, Fen. Oh, cuma aku nggak tahu. Ya, kalau seringkali kan kawan-kawan mengalami kawan-kawan korban ya, kok seakan-akan ada perbedaan kalau ditangani oleh lembaga layanan dan P2TP2A. Gitu. Yang pertama sih, kalau ada gini ini dipencet apa sih? Tandanya apa aja? This meeting is being recorded. Sampai yang ngomong ya? artinya lagi direkam, Bu. Iya. Jadinya ada yang merekam gitu. Biasanya panitia yang merekam. Jadi memang harus ada konsen ya. Persetujuan, bersedia atau tidak bersedia direkam. Ini sebenarnya sama dengan kalau kita mendampingi korban ya. Kan kalau kita mendampingi korban nggak boleh sembunyi-sembunyi merekam proses wawancaranya gitu. Kita harus tanya dia bersedia merekam atau nggak merekam. Kalau di Zoom juga dikasih itu Bu, opsi kalau nggak bersedia direkam kita boleh keluar dari ruang Zoom ini. Nah, balik ke pertanyaannya tadi,
saya pikir itu tadi ya penjelasan tentang rekam-rekam ini juga salah satu bagian dari SOP kan ya. Iya. Karena itu baik dia didirikan oleh masyarakat ataupun dia didirikan oleh pemerintah, tentunya dia harus mengembangkan yang pertama standar layanannya dulu gitu. Bagaimana pedoman dia kalau dia mau melakukan penanganan bagi korban. Dan saya pikir di dua lembaga ini siapapun sebetulnya pengelolanya, fokus kita kan lebih pada kebutuhan korban ya, dampak dari kekerasan yang dia alami, maupun tadi itu kalau kita menggunakan pendekatan kesetaraan substantif dan keadilan transformatif, berarti membayangkan juga bagaimana memastikan ketidakberulangan dengan cara mengatasi relasi-relasi timpang yang memungkinkan si perempuan ini menjadi korban gitu. Bukan saja ketidakberulangan pada si korban sendiri, tetapi juga pada orang sekitarnya maupun perempuan lainnya. Gitu. Karena itu yang paling penting adalah di masing-masing institusi kemudian mengembangkan SOP-nya dan pedoman-pedoman lain ya yang untuk penyelenggaraan termasuk pedoman etik dan lain-lain itu. Dan kemudian kalau sangat dimungkinkan menurut saya adalah berkomunikasi dan berkoordinasi gitu dengan teman-teman lain yang juga menyelenggarakan layanan ini sehingga nanti lama-lama pedoman penyelenggaraan kita tuh satu dengan yang lainnya memiliki bukan saja relevansi tetapi juga kompatibilitas gitu. Nah, yang boleh berbeda sebetulnya adalah bentuk layanannya karena masing-masing pihak kan belum tentu bisa melayani semua hal ya, semua aspek gitu. Misalnya mungkin ada yang punya bantuan hukum, ya enggak. Tapi kalau dua-duanya punya atau punya semuanya punya bantuan hukum, maka orang yang menyelenggarakan bantuan hukum harusnya punya standar minimal yang sama dalam penyelenggaraannya gitu. Sehingga nggak ada satu lembaga yang kalau didatangi bentak-bentak di lembaga yang lain dia merasa bahwa dia diwongke, di apa ya, diorangkan gitu. Karena seharusnya yang diambil adalah standar minimal yang membuat orang merasa tadi itu diberdayakan. Jadi prinsip-prinsip yang tadi saya bilang sebagai pendekatan itu justru yang harus menjadi mata angin dalam pengembangan pedoman. Gitu. Seandainya prinsip itu yang dilakukan, tentunya kolaborasi dan koordinasi lembaga-lembaga lainnya menjadi lebih gampang ya, karena kan standarnya sama. Ibu Riatun, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baru bisa bergabung tadi karena HP-nya ada error. Baru mengikut lagi. Mohon maaf. Nanti lagi. Ya. Mas Asrul atau kawan-kawan dari P2 TP2A DKI mungkin bisa sharing terkait dengan paparan Kak Andi tadi dalam konteks karena kita tahu P2 TP2A juga punya desain kopas dulu Petra zaman Pak Ahok, sekarang saya kurang tahu namanya apa, tapi tetap punya ya beberapa. Bisa sharing Mas Asrul terkait juga dengan SOP-nya juga. Mas Asrul ada di sini atau ya silakan Mas Asrul. Mungkin di soalnya ada yang lagi mendampingi. Oke, Mbak Nada silakan Mbak Nada. Mbak Nada ada? Ya. Atau Bu Nurjana yang punya pengalaman penanganan kasus warga negara Iran. Bu Nurjana ada di sini? Oh, Mas Reza silakan. Siapa tadi? Mas Reza silakan Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih Mbak Feni Siregar dan Ibu Andi dari Komnas Perempuan atas paparan yang telah dijelaskan. Menambah wawasan, Bu, terima kasih kepada para tenaga layanan ya atau para pendamping korban yang ada di lapangan yang terjun langsung dan memberikan pendampingan kepada korban-korban kekerasan terhadap perempuan khususnya.
mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Feni ya terkait P2TP2A DKI Jakarta, memang di P2TP2 DKI Jakarta masih ada Mbak terkait pos pengaduan yang ditempatkan di RPK ataupun di rusun ya, di rusun yang ada disebar di 5 wilayah hukum DKI Jakarta. Namun kita sama-sama tahu bahwa kita dihadapkan dengan persoalan wabah pandemik yang mengharuskan kita untuk tidak bisa langsung berpas-pasan kepada masyarakat, dan juga di tempat-tempat tadi itu yang RPTRA atau rusun dan lain sebagainya macamnya tadi juga ditutup sementara dan dengan tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Tapi kita tetap juga masih terus membuka laporan atau aduan yang bisa masyarakat jangkau untuk dia bisa datang langsung ke Sudin, paling tidak Sudin-Sudin yang ada di 5 wilayah hukum, Sudin PAPP tentunya, untuk dia bisa memberikan aduan-aduan atau laporan-laporan terkait mungkin dia mendapatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya. Itu paling Mbak Feni. Mas Reza bisa sharing nggak terkait dengan SOP di internal P2TP2? Kita tahu ya di salah satu P2TP2 di Lampung gitu ada terjadi kekerasan juga pada saat memang bukan konteks pengungsian tapi pada saat mereka di rumah aman ya. Pelakunya ketua P2. Nah mungkin terkait SOP tadi yang prinsip yang disampaikan ke Andi mungkin bisa sharing nggak Mas terkait dengan kesetaraan substantif dan kesetaraan transformatif yang sudah diletakkan di SOP P2TP2. Iya, baik. Terkait SOP ya, bagi para tenaga layanan itu sendiri yang dia berhadapan langsung kepada para korban-korban kekerasan terhadap perempuan khususnya, memang kita harus melalui beberapa pelatihan dulu untuk bisa dia langsung berhadapan atau dia langsung bisa mendampingi klien yang tentu kita sama-sama tahu klien-klien kekerasan terhadap perempuan atau GBV ini untuk dia bisa bertemu ya ataupun dia menceritakan untuk dia bisa menceritakan saja itu suatu reward yang sangat luar biasa terkait permasalahan yang dihadapi gitu kan, ataupun dia bertemu kita itu juga suatu hal yang sangat mungkin dia suatu hal penghargaan buat dia gitu kan, untuk dia bisa menceritakan, dia bisa ketemu kita untuk dia mencarikan solusinya segala macam, itu suatu hal yang sangat sulit gitu kan bagi para korban-korban ini gitu. Makanya di kita sendiri di P2TP2A ya kita harus bisa memahami basic terkait pemahaman dasar bagaimana kita menghadapi klien khususnya perempuan-perempuan yang mendapatkan kekerasan itu. Dan yang tadi juga yang sempat disinggung terkait ada salah satu ya oknum dari P2TP2A Lampung yang dia malah seharusnya memberikan perlindungan lebih kepada korban karena dia menjadi salah satu dari tenaga layanan di P2 tersebut, tetapi malah sebaliknya dia malah memberikan perlakuan yang tidak baik kepada korban-korbannya. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin kurangnya pemahaman dan kurangnya juga dari si tenaga layanan sendiri, kurangnya dia memahami bahwa bagaimana sih cara mendampingi, bagaimana cara menghadapi korban-korban tersebut, dan akhirnya dia malah memanfaatkan situasi atau kesempatan yang dia punya untuk dia malah memberikan perbuatan atau perbuatan tidak baik pada perempuan ini. Dan kalau di P2TP2 sendiri tentu sudah jelas rules-nya, ketika memang kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan tadi, isu sensitif tadi, tentu kita harus mempunyai rasa empati gitu kan, dan kita juga harus mempunyai rasa menempatkan diri kita di sisi korban yang tadi saya bilang dia untuk ketemu saja ataupun untuk menceritakan saja dia enggan ataupun untuk ketemu gitu kan. Nah, itu semua memang harus dipunyai bagi para tenaga layanan di P2TP2A. Itu Mbak Feni. Ya. Terus aku boleh nggak bertanya nih Mbak Feni? Boleh, dipersilakan.
Ya. Mungkin pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disebutkan itu juga menjadi pengalaman mungkin teman-teman yang lain juga. Terima kasih Bu Andi. Izin bertanya. Sebelumnya saya karena tidak bisa mengikuti paparan Ibu dari awal, tadi saya seharusnya kan sudah diizinkan masuk itu dari awal dari setelah makan siang. Cuman saya tadi harusnya saya sudah kosongkan jadwal, tapi ternyata ada klien saya yang memang tidak terprediksi. Ibu mohon izin. Terus juga saya ingin bertanya Bu terkait gimana sih nih para tenaga layanan seperti kita Bu yang ada langsung ya berhadapan langsung kepada korban-korban ini gitu kan, khususnya laki Bu gitu, khususnya yang pria-pria ini tentu ada ada suatu hal yang berbeda gitu kan kalau kita mendampingi ataupun kita para tenaga lain ini mendampingi para korban-korban, khususnya korban-korban yang isu-isu yang sensitif dan sebagainya. Pakai kesempatan yang saya mendampingi korban kekerasan fisik atau seksual, dia kalau kita ini yang laki-laki yang turun atau yang pria ini kadang dia sulit Bu untuk dia bisa menceritakan permasalahannya gitu kan. Nah, gimana sih Bu cari kita untuk membangun itu maksudnya supaya si terima kasih Mas Reza, dipersilakan Kak Andi. Sebenarnya di sini juga banyak teman-teman pendamping ya Mas Reza yang bisa silang silang usaha ya, pengalaman gitu, karena memang sebetulnya mungkin kalau tips and trick kan nggak pernah ada satu cara ya, pasti ada banyak cara gitu dan juga banyak situasinya. Tapi sebenarnya tadi waktu di awal saya pikir juga yang menarik memang kalau kita sebagai pisau analisis, maka kita juga bisa memeriksa pengalaman-pengalaman yang berbeda yang dialami oleh pihak yang laki-laki di lokasi-lokasi pengungsian. Banyak sekali situasi di pengungsian itu yang menyebabkan pihak laki-laki itu merasa kalau bahasa Inggrisnya tuh emasculated ya, jadi dia merasa bahwa dia tuh kemaskulinannya atau kejantanannya itu dipertaruhkan gitu dan direndahkan. Misalnya kan dari seorang mungkin dulu kalau di rumah dia bapak yang punya kuasa penuh ya pada asetnya, pada rumahnya, tiba-tiba dia berada di pengungsian yang dia kamarnya aja dia nggak punya, dia harus berbagi gitu ya. Kefrustasian itu kan biasanya kemudian kalau kita belajar tentang spiral kekerasan itu justru diekspresikan dalam bentuk kekerasan yang lain. Dalam penampungan pengungsi yang struktur hierarki pengambil kekuasaannya, keputusan pengungsian itu sangat hierarkis. Bahkan kita juga mungkin pernah mendengar misalnya ada geng gitu ya di dalam pengungsi kan. Jadi kalau misalnya kamu ada di geng ini, akses pada bantuan mungkin lebih besar gitu. Kalau di geng yang lain enggak. Nah itu kan menimbulkan juga beban ya kepada pihak yang laki-laki karena selama ini kan di dalam masyarakat dia dianggap sebagai orang yang harus mencari nafkah utama yang memastikan kesejahteraan makanan tuh ada gitu misalnya. Dan itu banyak sebetulnya teori-teori dan yang berbasis pada kajian-kajian tentang setelah dari persoalan dia merasa kejantanannya itu dipertaruhkan ataupun direndahkan, justru cara mengambil kembali kejantanan itu adalah dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang lemah di sekitar dia. Siapa sih orang-orang lemah di sekitar dia? Bisa jadi pasangannya, bisa jadi anaknya, gitu misalnya, gitu. Ataupun perempuan lain di sekeliling dia, gitu. Karena itu tindakan perkosaan kan juga kerap bukan semata karena dorongan seksual, gitu, tetapi lebih pada ekspresi kekuasaan gitu yang hendak ditampilkan, gitu. Nah, kajian serupa ini sebetulnya menurut saya jarang sekali ada di dalam pengungsian di Indonesia. Karenanya tadi di dalam 6 langkah saya mengusulkan yang pertama adalah memang mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk memeriksa kondisi yang ada di dalam di dalam pengungsian itu yang bisa menjadi bangunan pengetahuan untuk kita advokasikan lebih lanjut.
sasaran selama ini memang kalau kita ngomong berbasis gender tuh rata-rata sasarannya perempuan ya, karena memang tipologi ketimpangan kita itu kan lebih banyak perempuannya yang mengalami posisi subordinat gitu, karena itu dia yang jauh lebih dilemahkan. Tetapi tidak berarti analisis gender ini hanya dapat digunakan untuk memeriksa situasi perempuan. Itu yang mau saya sampaikan sih, dia dapat digunakan untuk memeriksa juga situasi laki-laki di pengungsian. Karena kalau kita mau mengambil pendekatan penanganan kasus kekerasan yang bersifat komprehensif dan juga berkelanjutan gitu, serta memastikan ketidakberulangan, makanya intervensi kepada pihak laki-laki juga tetap dibutuhkan gitu. Intervensinya di pihak yang perempuan itu. Nah, itu bagian yang pertama, mengingatkan saya untuk membincang soal ini. Yang kedua adalah bagaimana dengan pendamping laki-laki menghadapi situasi kekerasan terhadap perempuan, ya korbannya perempuan. Apalagi korbannya adalah korban kekerasan seksual, yang pelakunya adalah laki-laki, dia identik dengan itu. Ini memang mau tidak mau harus diakui bahwa kehadiran pendamping itu kan juga merepresentasikan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat ya. Ambil contoh gini, kasus terakhir yang ini agak melenceng dikit ya, tapi boleh saya gunakan. Misalnya kasus terakhir perkosaan yang dilakukan di dalam kantor polisi. Maka sangat sulit sekali si korban untuk bisa bercerita kalau yang mengambil keterangan adalah polisi, menggunakan baju seragam yang semuanya adalah identik dengan orang yang melakukan tindak kekerasan pada dia kan. Yang pertama itu bukan saja soal malu atau yang lainnya, tapi ketidakpercayaan bahwa pengalaman dia kan kemudian dijadikan basis untuk mendapatkan akses keadilan itu sendiri, karena orang yang mengambil keterangan memiliki identitas yang serupa dengan si pelaku gitu. Nah, jadi dalam kasus kekerasan seksual juga kehadiran kehadiran pendamping yang laki-laki itu kan mengingatkan dia pada identitas pertama dari pelakunya kan ya, gitu. Apalagi kalau perawakannya mirip, gitu kan makin tambah ya, dia makin takutnya kan, takut dulu yang harus kita periksa gitu, selain urusan malu gitu. Nah, karena itu kalau saya cenderung untuk menawarkan bahwa untuk kasus kekerasan seksual sebaiknya itu dilakukan oleh orang yang sejenis gitu, dengan sejenis kelamin dengan si perempuannya ini, supaya memudahkan dia menjembatani dulu ketakutan dan rasa lain yang menghalangi dia untuk bisa bercerita gitu. Pada situasi-situasi tertentu mungkin tidak terelakkan ya, karena jumlah pendamping terbatas misalnya kan ya, jadi mau nggak mau harus pendamping yang laki-laki yang menghadapi perempuan korban. Saya pikir tipsnya agak rumit ya kalau dijabarkan satu persatu, tapi memang membuat korban merasa nyaman dan percaya pada pendamping itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi bukan soal mengambil keterangannya gitu supaya dia bisa menjelaskan macam-macam, tapi membuat dia pertama-tama merasa aman untuk menyampaikan. Dan itu bisa dengan banyak cara ya Mas ya, menurut saya sih. Ada teman-teman, mungkin di sini juga ada kawan-kawan laki-laki yang pendamping ataupun teman-teman lain yang pendamping yang pernah menghadapi situasi yang sama kan. Jadi misalnya memang ditanyakan dulu kepada korban apakah dia bersedia. Sebenarnya ini juga berlaku sama ya untuk pendamping yang perempuan, tapi untuk pendamping yang laki-laki berhadapan dengan korban kekerasan seksual yang perempuan memang effort harus lebih besar ya gitu untuk bertanya apakah mereka mau membincang situasinya mereka dengan si pendamping ini gitu. Apakah dia merasa malu, cukup nyaman dan sebagainya. Selebihnya adalah soal gestur ya. Ini kan pasti teman-teman pendamping paham gesturnya yang membuat orang merasa lebih nyaman dan seterusnya. Tidak bersentuhan adalah salah satu gestur juga yang harus diperhatikan ya. Gitu. Itu sih. Ada juga kekhawatiran lain soal tergantungan kan dari korban dengan pendamping. Nah, menurut saya yang menarik di dalam ruang ini adalah kalau ini nanti bisa direspon oleh teman-teman yang lain, apakah memiliki SOP gitu yang berbeda ketika menghadapi perempuan yang statusnya adalah pengungsi dengan perempuan yang bukan pengungsi. Pernah nggak kawan-kawan punya pengalaman penanganan serupa itu gitu? Ataupun ketika perempuan ini adalah pengungsi internal dan pengungsi yang eksternal.
di ruang chat saya lihat ada Kak Friska ya yang menyampaikan bahwa memang ini ada pengungsian di wilayah Bogor ya karena banjir dan longsor gitu dan belum ada sinerginya. Tapi siapa tahu kawan-kawan pernah punya pengalaman pendampingan gitu dan apakah memang juga menemukan adanya kebutuhan SOP yang berbeda gitu di dalam proses penanganan pengungsi. Kak Andi, untuk mungkin bisa dielaborasi dengan bahasa yang ini untuk yang interseksionalitas ya. Karena dalam konteks misalnya yang Mbak Friska katakan, memang ini untuk isu apa namanya pengungsian selama ini kan menjadi tupoksinya BNPB. Dalam pelaksanaannya mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan apalagi P2TP2 hampir tidak pernah dilibatkan. Baru dilibatkan ketika ada kekerasan. Nah, ini mungkin yang masih menjadi masalah di dinas-dinas terkait ya, khususnya di bawah P2TP2A. Nah, mungkin bagaimana interseksionalitas ini dipahami kawan-kawan, mungkin Kak Andi bisa elaborasi dengan kasus-kasus. Ya itu makanya pengen tahu juga pengalaman dari kawan-kawan yang lain gitu yang mungkin pernah melakukan pendampingan bagi pengungsian gitu. Sebetulnya kalau saran saya adalah justru yang biasanya respon cepat itu kan memang yang diberikan tugas ya untuk melakukan respon cepat pada kondisi konflik ataupun bencana. Justru yang pihak-pihak inilah seperti BNPB, Dinsos ataupun teman-teman lembaga yang penanganan pengungsi perlu menginternalisasi kebutuhan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Jadi ketika turun memang udah punya mapping salah satu tugasnya adalah mapping kondisi kerentanan yang dihadapi oleh si kelompok perempuan pengungsi ini. Kenapa interseksionalitas penting? Karena di dalam kelompok pengungsinya sendiri itu kan ada macam-macam usia, ada macam-macam atribusi sosial lainnya ya, agamanya, etnisnya, status perkawinannya dan lain-lain, dan ini bisa menimbulkan kerentanan yang berbeda-beda kan ya. Ingat waktu dulu di situasi tsunami, salah satu laporan yang diberikan itu adalah teman-teman dengan etnis tertentu yang dulu kan konteksnya tuh konflik kan ya, Aceh dengan non Aceh, minta maaf karena kemudian seringkali diidentikan antara orang Jawa gitu misalnya. Jadi ada perempuan dengan etnis tertentu kemudian yang nggak bisa mengakses bantuan karena dia dianggap orang lain gitu, bukan orang yang berhak atas bantuan itu. Sama-sama di pengungsian misalnya. Jadi mapping seperti itu yang harus dimiliki oleh teman-teman yang turun ke lapangan untuk emergency response. Itu yang salah satu bagian harus. Tapi kan seringkali data tuh saking berantakannya untuk ngecek jumlah jiwa aja tuh nggak ketulis ya. Saya nggak tahu berapa ini jumlah perempuan yang mau dikasih paket perempuannya gitu, misalnya berapa anaknya gitu. Nah, kadang-kadang saya lihat kolom yang terakhir dalam kasus Adonara Lembata itu juga tidak langsung memuat interseksi itu, termasuk misalnya disabilitas. Disabilitas sebetulnya juga perlu agak spesifik kan. Disabilitasnya tuh disabilitas seperti apa? Apakah mereka tunarungu, tunanetra, atau tunadaksa atau tunagrahita, kan masing-masing dari disabilitas itu akan menghadirkan kebutuhan yang berbeda di dalam proses kita penanganan pengungsinya maupun penanganan kekerasannya yang ia hadapi. Atau waktu diskusi kemarin saya juga tanya, apakah di dalam komunitas pengungsinya ada nggak yang penyintas HIV/AIDS? Karena itu juga kebutuhan-kebutuhan yang harus langsung dipahami kan ya. Termasuk orang-orang yang dia sebelum jadi pengungsi juga sudah hidup dengan stigma-stigma tertentu gitu. Misalnya dia dianggap sebagai pekerja seks kah gitu misalnya. Benar ataupun tidak benarnya ya kan kadang-kadang orang menyatakan orang lain pekerja seks tanpa dia tahu juga gitu. Hanya karena misalnya si perempuan ini tidak bekerja dalam waktu-waktu yang dianggap normal orang bekerja jam 9 sampai jam 5 gitu misalnya. Atau karena dia berdandan dengan cara tertentu gitu misalnya kan. Nah, inilah yang menurut saya harusnya tersinergi, terintegrasi langsung di BNPB apalagi sudah ada peraturan kepala BNPB kan soal pengarus utamaan gender.
Jadi menurut saya ini harus terintegrasi pola untuk pemetaan kondisi dan kerentanan perempuannya, dan juga memang yang turun ke lapangan menurut saya ya, ini menurut saya untuk cara sinergi cepatnya adalah dibekali seperti P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu loh. Jadi mereka tahu persis kalau hadapi kekerasan terhadap perempuan nih, ini yang harus saya lakukan secara P3K-nya, lalu membangun sistem mekanisme rujukan ke P2TP2A misalnya yang terdekat, dirujuk langsung gitu. Jadi tidak terlambat penanganan kekerasan terhadap perempuannya. Itu di satu aras. Di aras yang lain, P2TP2A-nya juga dengan segenap dan lembaga-lembaga pendamping lain ya yang ada di sekitar Sian itu juga perlu membangun pengetahuan yang lebih pada kerentanan yang dihadapi oleh pengungsi gitu. Dengan demikian proses mekanisme rujukannya itu akan menjadi lebih cepat. Ini yang tadi sebetulnya menjadi bagian dari langkah layanan terpadu ya. Karena kan nggak cuma satu pihak aja, tetapi banyak pihak berusaha untuk memastikan proses penanganan kasusnya itu terkoordinasi dengan baik, melayani seoptimal-optimalnya dari kebutuhan dan hak korban. Itu sih. Terima kasih, Kandi. Kawan-kawan dipersilakan, kawan-kawan P2TP2A, kawan-kawan pendamping, UPTD mungkin yang sudah ini ya, UPTD mana nih Mas Nur Awal mungkin? Atau Mbak Dian, dipersilakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, saya? Ya, silakan Mbak Dian. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, saya pekerja sosial dari Dinsos Tangsel. Kebetulan juga saya memang dari pekerja sosial anak dari Kementerian Sosial. Jadi izin sharing aja sebenarnya, sama juga mungkin ingin tahu dari Bu Andi ya gitu. Jadi memang beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mendampingi korban bencana di pengungsian gitu di Palu, terus juga di Lebak, juga di Pandeglang. Memang dari pengungsian ini sebenarnya kalau misalnya untuk penanganan saya sendiri sih belum pernah menangani tentang kekerasan perempuan dan anaknya ya gitu ya. Cuman memang yang kita lihat bahwa halo? Ya, terdengar Mbak Dian. Halo? Ya, terdengar Mbak. Silakan. Ya, memang dalam penanganan korban bencana itu di pengungsian itu sebenarnya memang kita perlu sinergi antara semua pihak karena seperti pengalaman dari saya seperti perempuan-perempuan yang ada di pengungsian, ibu-ibu, dan juga anak-anak itu biasanya memang agak kurang dibekali mengenai safety mereka sendiri gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bahkan pada saat di pengungsian itu tidak banyak pemberdayaan untuk mereka, misalnya pengetahuan tentang tentang kekerasan seksual itu sendiri, tentang pelecehan terhadap anak-anak mereka gitu kan. Jadi memang perlu persiapan-persiapan dari berbagai pihak ketika di dalam pengungsian gitu kan. Ya, oke. Silakan Kandi. Iya. Saya pikir tadi pernyataan tentang sinerginya tentunya kita amini ya. Iya. Paling rumit semua orang paham itu kebutuhan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang juga bingung kenapa jadi sangat sulit gitu. Padahal kalau kebutuhan bersama harusnya bisa disikapi bersama-sama dengan lebih gampang kan ya, dan dengan ringan untuk sinerginya. Dan jadi kegiatan-kegiatan di pengungsian itu sendiri pun karena memang hanya yang aktif itu hanya beberapa pihak seperti itu kan. Jadi untuk pengetahuan ke pengungsian itu sendiri, jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu hanya berfokus pada anak-anak kah gitu kan, atau kebersihan di dalam pengungsian gitu, tapi tidak
melihat, bahwa apa namanya, kayak kekerasan, pada perempuannya itu tuh lebih kita, apa ya, lebih kita, eee, banyakin gitu kegiatannya gitu, pengetahuan-pengetahuan untuk mereka itu gitu. Mhm. Baik, saya pikir itu, usulan yang juga baik ya gitu soal, bagaimana memanfaatkan waktu, di pengungsian gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Memang menarik juga kalau saya lihat secara template ya, waktu itu kita pernah diskusi dengan teman-teman, di baik itu di Sulawesi Tengah yang terakhir 2017, saya masih bolak-balik ke Sulawesi Tengah sampai 2019 melihat kondisi pengungsian dan juga mendukung upaya pendampingan di 4 desa, dan kemudian kalau saya ingat pembicaraan dengan teman-teman di Lembata dan Adonara gitu, rasanya kok nggak berkembang juga ya kegiatan di pengungsian ya. Seperti yang Mbak Dian bilang tadi, rata-rata buat anak gitu dan, trauma healing-nya hampir template ya Mbak ya, model trauma healing-nya gitu. Bahkan, dalam diskusi terakhir saya tanya ke teman-teman, mungkin nggak ya kita mengembangkan cara untuk kasihan juga untuk teman-teman Peksos kan ya, kadang-kadang, pendamping anak, kan kan karena kita hampir template gitu, jadi sangat kesulitan gitu untuk membangun permainan-permainan yang sebetulnya memanfaatkan situasi-situasi ataupun, modalitas yang ada di alam di sekitarnya, tetapi juga disandingkan dengan kebutuhan misalnya akademik yang mereka tinggalkan dari waktu ke waktu akibat di pengungsian. Saya pikir kita untuk yang anak ya, butuh lompatan ke sana. Sementara untuk yang perempuan, persis biasanya trauma healing, terus nanti ada kegiatannya tuh direkatkan dengan kalau di presentasi saya, itu stereotype sebetulnya, stereotype gender juga soal kegiatan masak-memasak, jahit-menjahit gitu ya, yang sebetulnya perlu dipikirkan ulang gitu. Ada ruang-ruang diskusi lain, yang termasuk juga untuk pengorganisiran yang dapat diintegrasikan langsung gitu dalam proses penanganan pengungsi. Apalagi kalau pengungsiannya udah sampai bulanan ya, sebenarnya kan ruang ngobrol harusnya lebih banyak ya untuk bisa, membangun tadi itu langkah yang kedua. Jadi kalau kita masuk ke dalam situasi pengungsian dan kita bisa mapping tentang kondisi kerentanan, maka langkah kedua yang dapat kita kembangkan adalah membangun layanan berbasis, komunitas itu. Kita bisa diskusikan tentunya butuh dengan didahului dengan, diskusi-diskusi yang
Karenanya di dalam SOP kita perlu memastikan ada langkah-langkah afirmasi yang menjembatani gitu keterbatasan teman-teman perempuan refugee untuk mengakses layanan karena tadi itu identitas diri yang mungkin mereka tidak miliki maupun status refuginya yang juga berhadapan dengan berbagai kayak perjanjian-perjanjian internasional berkaitan dengan refugee. Tapi kan sesungguhnya perjanjian-perjanjian ini dimaksudkan justru untuk melakukan perlindungan ya, supaya mendapatkan akses yang lebih baik, bukan untuk mengurangi akses layanan yang seharusnya mereka butuhkan gitu. Itu sih secara umumnya. Tapi saya ingin betul-betul juga memberikan ruang ini mungkin teman-teman di Suaka ataupun kawan-kawan yang pernah melakukan pendampingan pada refugee ya. Karena kalau pengalaman di Komnas Perempuan, salah satu langkah yang kami lakukan itu memang berkomunikasi dengan pihak baik itu pihak UNHCR-nya, tapi juga yang di embassy ketika kita tahu asal dari negaranya. Dan kita bisa memahami kalau refugee dari luar itu kan biasanya mereka juga orang-orang yang dimarginalkan di dalam negaranya sendiri ya. Karena itu tidak gampang membangun komunikasi itu, tapi layanan-layanan dasar yang harusnya mereka bisa dapat itu kita upayakan sebaik-baiknya mereka bisa peroleh lah gitu. Ya, terima kasih Kandi. Kawan-kawan Mbak Atika dari Suaka, silakan mau sharing. Ya, terima kasih Mbak Andi dan Mbak Feni. Iya, mungkin saya bisa sharing sedikit sebenarnya. Agak ini juga sih terkait dengan SOP kami pun belum ada nih SOP kekhususan terkait dengan penanganan kasus apabila menangani kasus KBG. Jadi memang biasanya itu kami lebih banyak karena kami juga memang untuk semua kasus ya tidak expert dalam hal ini. Biasanya kami memang kalau menerima kasus seperti itu kami akan bertanya dahulu nih. Kalau misalnya dia datang ke Suaka, melaporkan ke Suaka, biasanya kita tanya, dia sudah melaporkan kasusnya kemana saja gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah melaporkan kasus ke berbagai pihak, biasanya kita akan apakah Suaka boleh diskusi dengan pihak-pihak yang sudah diadukan. Jadi kami memilih untuk tidak berjalan sendiri untuk menangani kasus KBG ini. Dan kalau misalnya dilaporkan, kami akan bertanya, karena masalah confidentiality, masalah kenyamanan dan segala macam, kami akan bertanya apakah kami boleh sharing gitu ke lembaga ABC, kami akan menjelaskan lembaga itu khusus untuk menangani kasus seperti ini gitu. Jadi memang mereka lebih expert dan kami memang menyampaikan bahwa Suaka tidak akan lepas tangan gitu. Suaka kerja di sini juga berjejaring dengan kawan-kawan lain dan Suaka mengenal lembaga-lembaga itu. Jadi kami memang memberikan keyakinan dahulu nih sebelum kita memproses bahwa ini bisa kalau misalnya dia tidak bersedia ya. Tapi Suaka belum pernah sih sejujurnya menerima pengadu gitu yang tidak bersedia untuk di-sharingkan kasusnya gitu. Biasanya kami memberikan pemahaman dulu di awal dan biasanya mereka bersedia. Dan terkait dengan kasus biasanya memang benar tadi disampaikan sama Andi bahwa ini dia di negara asal bahkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Dalam perjalanan yang itu juga mesti dielaborasi apakah dia mendapatkan kekerasan dan saat sampai di Indonesia gitu saat dia mengadukan kasus dia mendapatkan kekerasan dan biasanya kebanyakan memang mendapatkan kekerasan itu di lingkungan sekitar gitu bahwa orang-orang terdekat entah tetangganya bahkan keluarganya sendiri dan biasanya itu yang membuat mereka ragu untuk mengadukan kasusnya makanya untuk mereka mengadukan kasusnya aja itu udah langkah yang luar biasa gitu. Jadi kami memang menjaga sekali kalau misalnya ini kami juga biasanya menghubungi UNHCR dan lembaga-lembaga lain untuk setidaknya yaitu penguatan dulu ke korban. Setelah itu baru apakah dia ingin kasusnya dilanjutkan khususnya melalui tahapan hukum atau tidak gitu. Jadi memang dan ini tidak terlepas juga dengan budaya patriarki bagaimana meyakinkan dia bahwa dia akan baik-baik saja, dia akan aman gitu kan kalau misalnya untuk kasusnya ini diproses atau tidak. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya dari Suaka ya memang kami juga masih banyak kekurangan dan masih juga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya di sini biasanya kami kerjasama dengan LBH dan LBH biasanya juga menghubungi kawan-kawan P2TP2A gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Atika.
Kawan-kawan mungkin dari Dinas DP3A dan Bu Endang. Halo, ya Kak Andi, silakan. Menunggu itu, saya juga mau menegaskan yang disampaikan oleh Atika tadi. Memang kalau untuk isu refugee ya, salah satu hambatannya adalah mereka sangat khawatir kalau kasus yang dilaporkan itu masuk ke ranah hukum dan kemudian mereka kehilangan untuk berpindah gitu. Karena kan kebanyakan refugee itu tidak menempatkan Indonesia sebagai negara tujuannya, kita negara gitu, dan sangat kuat punya masalah hukum di sini, berarti mereka akan kesulitan untuk ditransfer gitu ya ke negara destinasi. Nah, tapi kalau kita lihat selain masalah tadi, memang banyak kasus kekerasan di dalam rumah tangga ya. Perempuannya sendiri kan tidak berharap bahwa itu berakhir dengan proses hukum. Sebetulnya mereka inginkan adalah yang berakhir itu kekerasannya gitu. Tapi kalau bisa perkawinannya dan keluarganya tetap harmonis gitu. Nah, karena itu saya sebetulnya mau menggunakan kesempatan ini untuk mendorong, mumpung ada teman-teman dari IOM ya, dan juga semoga ada kawan-kawan dari UNHCR gitu yang memang melakukan pendampingan ke pengungsi gitu, untuk menggunakan ruang yang langkah yang layanan yang berbasis komunitas pengungsi itu, sehingga mereka punya ruang untuk mengurai persoalannya. Dan juga mungkin ada pendekatan-pendekatan kultural yang akar gitu ya dari budaya mereka sendiri gitu, sehingga persoalan tadi dapat diselesaikan gitu. Tentunya untuk kasus-kasus yang bersifat berat ya, kita sih tidak mau perkosaan juga diselesaikan dengan situasi-situasi proses-proses yang dalam tanda kutip damai gitu. Tapi untuk beberapa kasus kekerasan di dalam, bisa jadi berangkat dari frustasi karena berlama-lama di wilayah transit dan sebagainya, itu dapat diatasi dengan lebih baik. Bagian dari mitigasinya juga ya Kandi. Nah, tadi juga UNHCR juga mengatakan bahwa dalam konteks pengungsian untuk refugee juga seringkali ada gesekan antara ras, antara negara begitu ya, ketika hidup sama-sama. Sebenarnya ini tidak jauh beda ketika dengan pengungsi banjir atau pengungsi yang ada di satu tempat. Nah, ini juga mungkin rekomendasi buat IOM dan kawan-kawan ya, dalam konteks ini tidak harus diselesaikan seluruhnya secara hukum, tapi perspektif HAM gender ini juga menjadi, kalau kawan-kawan lembaga lain punya diskusi komunitas lah dengan kawan refugee untuk meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Gitu. Terima kasih Kandi. Mungkin ada Mas Chandra akan ada respon, dipersilahkan. Atau Mbak Anastasia mungkin ada? Kalau nggak saya bisa mungkin cerita sedikit kali ya. Oh ya, silakan Mbak Anas ada. Mbak Anas dulu. Oh ya, mungkin Mbak Anas dulu baru habis itu saya deh. Ada ya? Iya, oke. Silakan. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Ibu Andi dari Komnas Perempuan. Khususnya saya juga berterima kasih karena dari beberapa tahun yang lalu Komnas Perempuan konsisten mendukung dan memberikan akses, mencari jalan bagi pengungsi untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan juga keadilan ya. Nah, memang ini masih jalan panjang buat kami karena sekali lagi yang dikatakan oleh Ibu Andi itu sangat benar, di mana pengungsi sendiri masih sangat terikat dengan budaya lalu latar belakang mereka di negara yang sangat tertutup ya, kalau kita katakan, di mana budaya patriarki sangat tinggi. Kita dengan berbagai kegiatan yang selama ini kami lakukan bersama dengan para pengungsi, kami memang mengedepankan atau mencoba mengarah kepada root causes atau akar-akar masalah dari kasus-kasus KBG. Akar masalah ini kita coba mulai dengan awareness raising atau pemberian informasi dasar tentang apa itu kekerasan berbasis gender,
lalu tentang gender equality kepada mereka, walaupun ini tidak mudah dan tidak juga langsung diterima oleh para pengungsi, karena memang berbenturan mungkin dengan budaya dan latar belakang mereka. Nah, hanya saja tetap dari berbagai aktivitas yang kami lakukan, kami memberikan sensitivitas terhadap isu ini, dan di sisi lain kami juga berusaha untuk tetap berkoordinasi dengan P2TP2A setempat di semua provinsi di Indonesia, di 9 lokasi yang di mana pengungsi di bawah perhatian IOM berada. Nah, di sana kami bekerja sama dengan semua P2TP2A, DP3A, dan juga lembaga layanan lainnya. Ini yang merupakan sebuah mekanisme rujukan yang kita coba buat ataupun kita coba establish karena IOM sangat terbatas dalam konteks penanganan kasus KBG terutama, dan juga untuk proses-proses pelayanan berkaitan dengan hukum dan perlindungan lainnya. Untuk itu betul, selain dari prevensi, kita juga mengedepankan koordinasi nantinya dengan berbagai pihak juga. Mungkin ke depannya Ibu Andi, nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut juga bagaimana awareness raising ini kita bisa kedepankan beserta dengan jajaran kementerian lainnya, karena memang ini isu yang mendasar yang seperti Ibu Andi katakan tadi, bahwa sebaiknya pengungsi tidak didiskriminasi untuk mendapatkan akses pelayanan hanya dikarenakan identitas ataupun ketiadaan dokumen ya, yang sesuai dengan atau karena tidak memiliki dokumen warga negara Indonesia. Nah, mungkin itu dari saya. Chandra, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Iya, kalau saya mungkin bicara langsung dengan kasus ya, kasus kekerasan berbasis gender. Memang ini kasus yang kita temukan seperti fenomena gunung es ya, yang kelihatan itu sangat sedikit, tapi yang ternyata itu sangat luar biasa banyak. Nah, sedikit sekali kasus yang mau dilaporkan oleh mereka dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka takut kasus ini mempengaruhi proses mereka, kasus ini didengarkan oleh orang lain, kasus ini akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Jadi mereka juga punya pilihan yang sangat sedikit, karena ketika mereka melaporkan, itu mereka punya resiko untuk mendapatkan kekerasan lebih lagi nanti. Saya punya satu contoh kasus waktu itu, kasus KDRT, dia mencoba melaporkan ke polisi. Memang ini untuk ke polisi aja sudah susah sekali, karena memang dia tinggal bersama dengan pelaku, dia mempunyai akses yang sangat sulit untuk bisa keluar dari rumah. Terus kemudian ketika dia sampaikan ke polisi, polisinya bersikeras untuk melakukan mediasi. Padahal dia sendiri takut sekali kalau misalnya suaminya tahu gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat justru yang tadinya dia berharap ada perbaikan, justru menimbulkan bahaya yang lebih kepada dia gitu. Jadi kita juga menemukan kasus-kasus seperti mungkin pernah dengar yang istilahnya sunat untuk perempuan. Jadi ini pernah kita temukan, tapi itu sebetulnya belum pernah kita dapatkan laporannya. Tapi kita menemukannya ketika ada tindakan medis yang dilakukan kepada orang itu. Baru ditemukan ternyata beberapa orang itu punya kasus seperti itu. Memang ya yang kita sekarang coba untuk lakukan adalah bagaimana mengungkap kasus-kasus yang tersembunyi ini. Karena kalau yang sudah mulai spoke out gitu, mungkin kita bisa tindak lanjuti lebih lagi. Kita bekerja sama dengan berjejaring dengan semua lembaga yang kira-kira bisa membantu kita. Tapi yang untuk mengungkap orang-orang yang sama sekali bagaimana biar mereka mau bisa bercerita kepada orang lain, kepada IOM kah, kepada P2TP2 langsung kah, ke Polres kah, atau ke teman yang mungkin mereka bisa percaya.
Ingat waktu itu mungkin Mbak Andi tadi sempat sebutkan apa pendekatan berbasis komunitas. Jadi memang kita coba itu diskusi dengan mereka. Kita bicara waktu itu dengan focal point di akomodasi tersebut. Kita sebutkan kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, mohon dilaporkan ke kita biar kita bisa mengambil langkah tindak lanjut. Cuman mereka sendiri menyampaikan bahwa mereka tidak mau kalau urusan itu. Gitu. Kalau urusan KDRT itu urusan mereka pribadi. Kalau dia mau melaporkan silahkan, tapi saya tidak mau ikut campur gitu. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai focal point-nya pun itu merasa bahwa kalau urusan ini enggak deh, gue nggak mau ikutan. Biar orangnya langsung aja. Karena buat mereka agak-agak seperti tabu untuk mengurusi urusan orang lain gitu. Jadi buat kami ya yang harusnya komunitas ini bisa menjadi support system buat yang bersangkutan. Di beberapa kasus sih kita temukan komunitas ini bisa menjadi threat yang luar biasa juga. Jadi ada kadang-kadang kasus-kasus di mana komunitasnya mereka berembuk terus memaksa mereka untuk damai gitu. Padahal ketika jalan damai yang dia tempuh udah ketahuan siapa yang menjadi korbannya selanjutnya gitu. Jadi memang itu buat kami sesuatu hal yang mungkin kita bisa sharingkan, mungkin kita bisa carikan solusinya sama-sama karena IOM sendiri tidak mungkin gitu, tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Mungkin salah satu justifikasi salah satu alasan kenapa kita adakan pertemuan seperti ini, training seperti ini ya salah satunya selain meningkatkan kapasitas juga untuk kita bisa berjejaring. Jadi di sini ada P2TP2A, ada DPPPA, terus ada DPPAPP kalau di Jakarta ya. Terus kemudian ada Peksos, mungkin semua dari kita sekarang saling terhubung. Terus kemudian kita bisa meramu langkah-langkah apa yang mungkin lebih bisa solutif gitu untuk bisa menyelesaikan terlalu terlalu ambisius ya, tapi setidaknya mengurangi kemungkinan untuk lebih banyak lagi orang menjadi korban gitu. Itu sekedar sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Chandra, Mbak Anastasia. Kandi, dipersilakan responnya. Kalau di dalam pertemuan yang yang lain gitu ya, di Bappenas misalnya, sejak tahun lalu saya selalu bilang begini, kita itu di dalam proses perencanaan pembangunan seringkali salah, keliru gitu melihat data pengaduan. Jadi kan ada juga yang menempatkan berkurangnya pengaduan itu sebagai indikator capaian ya. Padahal yang harusnya menjadi capaian adalah kecepatan dan ketepatan merespon pengaduan. Yang itu justru datanya seringkali nggak tersedia juga gitu. Jadi persis seperti kata Mas Chandra tadi, menyelesaikan itu bukan berarti zero total gitu ya, karena kita nggak bisa kayak membuat assurance gitu ataupun menjamin bahwa memang setelah kita kerja tidak akan terjadi kekerasan, tetapi yang kita bisa pastikan adalah keberanian dan ruang untuk mengungkapkan kekerasan itu menjadi lebih lebar dan penyikapan kita pada pengungkapan itu akan menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Itu yang sebetulnya penting menjadi catatan indikator capaian kita bersama gitu. Kira-kira kalau ada Monef juga sebetulnya itu yang harusnya dikejar. Nah, persis seperti yang tadi disampaikan, ada hambatan-hambatan yang menurut saya kalau kita mengembangkan layanan berbasis komunitas di kalangan kawan-kawan pengungsi, baik itu internal maupun eksternal, refugee maupun IDPs, itu mungkin akan membantu banyak dari proses penyikapannya. Karena tadi ada banyak ruang di mana tindakan itu sebetulnya si korbannya sendiri juga tidak berharap dia akan diselesaikan secara hukum gitu. Nah, saat yang bersamaan ya kalau untuk sebetulnya baik di pengungsian internal maupun eksternal itu kan selalu ada struktur kuasa ya di dalam pengungsian.
pada situasi-situasi tertentu pengungsian itu bisa jadi kayak serupa tahanan gitu. Jadi bisa bagaimana? Ada sipirnya. Betul, betul. Ya Mas Chandra, Mbak Anissa, Mbak Atika, mungkin ini lebih keras terlihat tuh di pengungsian yang eksternal ya, yang refugee gitu misalnya, karena mereka ketika masuk ke dalam proses melarikan diri dari negara asalnya pun gitu, itu sudah dalam strata tertentu gitu. Dibandingkan dengan bencana ya, kalau banjir kan segerombolan langsung, biasanya akan pertahankan tuh hierarki ke RT-an, RT berapa gitu kan, nyarinya ke Pak RT yang mana, kalau Pak RT-nya datanya lengkap lebih gampang, kalau enggak berarti harus nyari baru kayak gitu-gitu. Tapi kalau refugee itu bahkan struktur kuasanya tuh bisa berubah gitu. Juga terkait dengan bisa jadi adalah orang-orang yang memiliki kapasitas senjata atau menggunakan senjata lah, atau menggunakan kekerasan misalnya, dan itu menjadi sangat kompleks gitu. Karenanya struktur kuasa ini seringkali juga menghalangi pembentukan layanan berbasis komunitas. Tidak berarti yang kalau pengungsi internal gampang ya, saya nggak bilang gitu. Maksud saya cuma mau bilang bahwa untuk yang refugee dia juga bisa menjadi lebih kompleks karena juga sangat dekat biasanya dengan urusan human trafficking gitu, ataupun people smuggling, perdagangan orang dan penyelundupan orang itu yang dia punya penggunaan kekuasaan dengan jaringan mafia yang juga lebih tertata dan terorganisir gitu. Nah, saya pikir hal-hal seperti inilah yang juga harus menjadi perhatian ketika kita membangun layanan berbasis komunitas tadi, dan termasuk untuk memastikan, saya nggak tahu, saya tadi sebenarnya lagi berusaha mencari tahu nih sambil membuat presentasi ini sejak kemarin gitu ya, tentang guidelines yang dimiliki baik oleh UNHCR maupun IOM. Saya nggak tahu apakah tadi di sesi UNHCR juga dijelaskan guidelines yang mereka miliki gitu. Tapi saya ingin tahu apakah ada kemungkinan untuk membangun kayak rumah aman untuk teman-teman refugee perempuan ketika mereka mau menyampaikan kasus kekerasan yang mereka hadapi tadi. Seperti kasus yang disampaikan oleh Mas Chandra kan masalah juga jadi berat karena tidak ada rumah aman ya. Sementara mereka kalau harus setelah lapor dari kepolisian kan balik lagi nih ke lingkungannya. Sebenarnya ini hampir 11-12 ya dengan situasi yang dihadapi oleh teman-teman pendamping pada umumnya. Rumah aman nggak gampang ditemukan. Di Jakarta juga luar biasa, situasi COVID menyebabkan akses pada rumah aman menjadi lebih kecil lagi gitu. Nah, jadi saya membayangkan bahwa protokol ataupun juga guidelines ataupun saya temukan kalau untuk yang UNHCR juga ada yang terkait dengan eksploitasi seksual ya, dan karena memang kekerasan berbasis gender ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada dari lembaga layanan, baik itu layanan langsung pada pengungsian maupun layanan yang lain ya. Ini kan laporannya juga cukup banyak ya tentang eksploitasi seksual yang dilakukan terkait dengan posisi sebagai pengungsi yang membutuhkan bantuan dan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan gitu. Nah, menurut saya mungkin kita perlu baca sama-sama juga nanti protokolnya dengan lebih dekat, pedomannya dengan lebih cermat gitu, dan mungkin jadi kita bisa juga mendorong misalnya sejumlah kebijakan baru gitu, termasuk tadi saya nggak tahu, sekali lagi saya belum menemukan apakah memang di dalam protokol itu ada atau tidak penyediaan rumah aman gitu ya, dan emergency responses lainnya gitu, sehingga situasi-situasi kekhususan ini dapat dipadukan dengan itikat untuk membangun layanan berbasis komunitas dan layanan terpadu tadi. Mungkin itu dulu kali respon saya, Feni. Ya, terima kasih Kak Andi. Aku nambahin aja, rumah aman tadi UNHCR mengatakan kalau untuk membentuk sendiri tidak memungkinkan. Saya nggak tahu kalau IOM, tapi kami berafiliasi dengan kawan-kawan lembaga layanan lain untuk rumah aman dan bantuan psikososial lainnya gitu.
Tapi kalau untuk yang community juga tadi kami menyarankan untuk ketika misalnya ada pelaku sebagai pelaku gitu ya, refugee sebagai pelaku entah antara pengungsi ataupun kepada masyarakat warga negara Indonesia, seperti kasus salah satu aktivis yang mendapatkan kekerasan seksual dari refugee, itu juga perlu ada treatment sendiri di internal organisasi-organisasi internasional ini. Begitu. Kawan-kawan masih ada yang akan menanyakan oleh Kak Andi, dan mungkin ini jadi rekomendasi untuk IOM ya. Mungkin boleh sedikit menambahkan ya terkait silakan Mas Chandra. tadi. Ini memang prinsipnya sih hampir sama dengan UNHCR. Kita mengutamakan kapasitas lokal gitu. Jadi kalau memang pemerintah punya, itu yang kita dahulukan. Kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga. Ada lembaga LSM, ada lembaga-lembaga LPSK, termasuk lembaga-lembaga dari Kementerian Sosial seperti RPTC, RPSA, dan lain-lain. Jadi memang kita biasanya mengutamakan yang ada dulu. Tapi memang ada kejadian di mana kita coba kemana-mana, ternyata kita nggak bisa mendapatkan gitu. Dan situasinya sangat kritis. Jadi tempat orang itu harus dipindahkan segera. Rumah aman tidak ada. Terus bagaimana gitu? Akhirnya ada sih keputusan yang cukup ekstrim yang dibuat IOM tahun lalu. Kita membuat rumah aman sendiri sementara tapi sifatnya selagi kita menunggu ada penempatan berikutnya di tempat yang lain. Cuman akhirnya kita buat sendiri, itu sebenarnya bukan rumah aman, sebetulnya itu akomodasi yang masih kosong, tapi kita tempatkan orang di sana karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk rumah aman tersebut. Kita coba ke P2TP2 Tangerang Selatan, terus Tangerang Kabupaten, terus kemudian untuk mengakses mereka rupanya harus ada MOU antara pemerintah daerah atau bupati kabupaten dengan IOM, dan itu tidak bisa dengan cepat bisa dibuat gitu ya. Jadi memang ada kondisi di mana ya apa boleh buat, kita harus bikin pura-puranya rumah aman gitu. Tapi ya memang tidak akan ideal ya, tidak akan ideal. Tapi itu kita pikir jalan satu-satunya karena memang jalan yang lain itu terlalu beresiko untuk si korban gitu. Ya itu sih mungkin yang Mbak Feni sempat sebutkan ya, kalau tanya kalau UNHCR seperti apa, kalau IOM seperti apa. Memang kita akhirnya mencoba membuat rumah aman tapi tidak ideal. Kita akan mencari sebetulnya potensi-potensi lokal yang sudah ada gitu. Iya betul, juga kata Mbak Feni tadi, ketika situasi COVID ini, itu membuat akses terhadap rumah aman menjadi semakin kecil. Karena memang ada beberapa tempat yang akhirnya waktu RPTC sempat kita mau bawa satu klien ke RPTC, tapi ketika situasi COVID, terus kemudian TKI TKW dibawa pulang ke Indonesia, terus penempatan sementaranya di RPTC penuh, kita nggak bisa akses sama sekali lagi. Jadi yang tadinya kita udah rencanakan mau dipindahkan RPTC, hari sebelumnya sebelum kita pindahkan, arrangement-nya itu udah kita lakukan bersama-sama dengan imigrasi, dengan ada Babinsa, Binamas, ada orang kelurahan, ada DP3. Nah, arrangement ini waktu mau dieksekusi rupanya ada kendala, rumah amannya tiba-tiba nggak bisa. Nah, itu yang membuat keadaan mendesak juga. Itu sih. Tiba-tiba lockdown ya karena COVID. Iya, ada hubungannya juga dengan COVID tuh. Iya, memang menyambung tadi pembicaraan ya, khususnya untuk kawan-kawan refugee lah yang membutuhkan rumah aman, itu juga menimbulkan komplikasi baru ya di penyelenggara rumah aman di lokal gitu. Karena kan ada sejumlah pedoman keamanan yang agak berbeda juga ya terkait dengan mobilitas khususnya sebagai refugee. Jadi itu yang tadi kalau di presentasi saya memang kita butuh mekanisme layanan terpadu itu, dan segenap tadi SOP ataupun MOU yang dibutuhkan itu memang juga harus memeriksa kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik ini gitu. Hal lain juga saya sih ingin endorse ya Mas ya, kalau boleh menggunakan ruang ini ya. Selain endorse ke teman-teman yang melakukan misalnya emergency tadi ke pengungsian, baik itu refugee ataupun pengungsian bencana dan konflik di internal, juga memiliki kepekaan pada isu kekerasan berbasis
kemudian dari waktu turun langsung bikin mapping juga yang bisa membantu memetakan kerentanan perempuan pada kekerasan dan diskriminasi sehingga itu memungkinkan intervensi pencegahan dan mitigasi yang lebih cepat gitu. Nah, harapan saya juga ada memang investasi di program gitu ya untuk penanganan kasus-kasusnya gitu karena beberapa teman-teman kan bergerak juga dalam segenap keterbatasan ya gitu. Sebagian besar dari kawan-kawan di di daerah-daerah gitu itu juga banyak yang sebetulnya bergerak dengan resources yang sumber daya yang terbatas gitu. Tidak terbatas pada isu anggaran, maksud saya juga sumber daya manusianya dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau dititipkan ini masalah klasik banget sih sebenarnya, sama seperti seringkali juga ditujukan ke Komnas Perempuan gitu kan, ketika kita merujuk tuh ada orang yang kita serah terimakan gitu ya. Terus ada kebutuhan dukungan lain sebetulnya untuk membantu si korbannya ini berada di dalam rumah aman dan di dalam proses penanganan gitu. Saya pikir isu terkait dukungan untuk penanganan ini juga perlu menjadi perhatian bersama sehingga itu tidak kayak kan dengan segenap keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendamping gitu kita bisa mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari kawan-kawan perempuan pengungsi yang boleh jadi itu bahasa pepatahnya sudah jatuh ketimpa tangga ya. Jadi kan udah jadi pengungsi, jadi pula dia korban kekerasan berbasis gender gitu. Nah, semoga dengan diskusi kita hari ini dan kawan-kawan kan masih akan melanjutkan di hari ketiga ya dari pertemuan ini ada langkah-langkah konkret untuk pengembangan kebijakan baik itu di institusional maupun dalam lintas kerjasama. Sayangnya Komnas Perempuan nggak bisa mengikuti sampai selesai, tapi adanya dari pertemuan ini ada rekomendasi-rekomendasi khusus yang diberikan kepada Komnas Perempuan, kami siap untuk mendiskusikan dengan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk berdiskusi bersama teman-teman. Terima kasih untuk penyelenggaranya dari IOM dan juga dari PUPA serta Feni selaku moderator dan semua rekan-rekan peserta atas konsentrasinya. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, salam Nusantara. Terima kasih Kak Andi, terima kasih kawan-kawan. Jadi rekomendasinya ada 3 hal. Jadi ada untuk IOM sendiri bersama mungkin organisasi internasional terkait refugi gitu ya, bersama juga lembaga negara, salah satu Komnas Perempuan dan kita sendiri di lembaga layanan. Dan kalau bisa endorse menambahkan Kak Andi, kalaupun nanti ada dukungan untuk kawan-kawan lembaga layanan IOM ataupun UNHCR mensimplifikasikan standar kerjasamanya, tidak perlu sampai ribet gitu karena kita tahu bahwa organisasi-organisasi layanan kapasitasnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk diributkan untuk administratif kadang-kadang kawan-kawan juga agak repot mending memilih nggak usah deh kerjasama gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi catatan untuk kawan-kawan. Nah, terkait juga dengan SOP, kami berharap juga DP3A mengawal UPT P2TP2A, lalu Dinas Sosial dan kawan-kawan Peksos gitu ya, bisa merekomendasikan 6 langkah ini terkait dengan perbaikan SOP-nya, dari mulai pasti pendampingnya harus punya perspektif, itu hal yang utama. Lalu layanan berbasis komunitas, Peksos juga bagian memiliki komunitas-komunitas ya, P2TP2A juga memilikinya, lembaga layanan juga ada aktivitas hari-hari termasuk juga IOM dan UNHCR untuk kawan-kawan refugi dan pengungsi. Lalu SOP dan monitoring evaluasinya dipastikan bahwa memang ini tepat sasaran dan memastikan tadi Kak Andi pesan SOP-nya kalau untuk pengungsi atau situasi bencana atau konflik itu sama tidak dengan penanganan kasus pada biasa. Seharusnya kan ada yang sama, ada yang berbeda untuk pendekatannya ya, juga membangun pengetahuannya, knowledge management bersama. Saya berharap itu dan kawan-kawan juga menemukanali pengalaman ataupun diskriminasi kekerasan yang dialami oleh pengungsi perempuan korban kekerasan di pengungsian. Itu juga jadi pengetahuan kita bersama yang menjadi bekal untuk kedepannya mungkin pasca pelatihan kita akan berkoordinasi dengan
institusi kawan-kawan untuk memetakan apa kita berbuat apa, kita melakukan apa masing-masing sehingga tidak hanya pelatihan ini saja. Kandi, terima kasih atas ilmunya, kawan-kawan terima kasih kawan-kawan IOM atas responnya, Kak Susi juga terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke Kak Susi. Baik, terima kasih Mbak Andi, terima kasih Feni yang sudah memberikan banyak pengetahuan dan informasi-informasi ya. Dan ini menjadi modal untuk kita semua. Bagaimana tadi Mbak Andi sampaikan bahwa dan tadi ada endorse-nya, semoga itu IOM juga bisa memikirkan ya untuk mewujudkan harapan-harapan kita tadi. Dan terima kasih pas di 15.02, terima kasih Mbak Andi, terima kasih Feni, dan terima kasih untuk teman-teman IOM. Tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Feni, saya nggak usah menyimpulkan kembali ya. Dan kita akan bertemu besok, hari terakhir. Besok memang akan lebih ke teknis. Kalau tadi Mbak Andi kan lebih kepada konsep-konsepnya, besok memang akan ada Mbak Lia, Fitria Lazriani dari P2T P2A yang akan bersama teman-teman besok secara teknis bagaimana mendampingi teman-teman refugi, apalagi kalau refugi ngalamin kekerasan. Itu secara teknis nanti besok akan kita lakukan bersama-sama narasumber yang lain. Baik, dan berharap bahwa semua teman-teman bisa on time ya, jam 9 pagi, dan kita akan berakhir di jam 15 seperti hari ini. Untuk itu saya tutup dengan mengucapkan bismillah, tapi sebelumnya saya dari Kode harus berfoto bersama, mumpung ada Ibu Andi. Ya, silakan kepada teman-teman bisa membuka videonya. Kita akan berfoto bersama, mengabadikan momen ini ya. Jarang-jarang Bu Andi bisa hadir loh kawan-kawan. Iya, jarang-jarang. Bisa nangkepnya. Minta maaf tadi pagi juga karena ada tiba-tiba acara-acara lain yang nggak bisa diwakilkan. Iya, makanya untuk Ibu Andi kita bisa bergeser-geser kemana-mana. Oke, baik. Akan dipandu oleh Grace untuk foto, silakan Grace. Oke, teman-teman, karena ini ada 2 slide, kita akan foto bersama. Nanti di hitungan ketiga, teman-teman boleh ambil barang terdekat yang ada di depan teman-teman ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Masih foto ya? Saya pikir udah selesai loh. Belum. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih sudah berfoto bersama. Sampai bertemu kembali. Dadah semua. Sehat. Saya pamit, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai besok. Teman-teman yang belum mengisi daftar hadir hari kedua, silahkan mengisi daftar hadir dulu ya. Masih baru 16 orang yang sudah mengisi. Ditunggu teman-teman.